Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan sama-sama belajar terkait dengan flavonoid, yang mana kita ketahui flavonoid merupakan salah satu golongan metabolit sekunder terbesar di alam. Flavonoid memiliki kekhasan dalam hal struktur, kita mengenalnya ada C6, C3, C6. Nah, dan bahkan flavonoid ini secara strukturnya juga ini seringkali dikaitkan dengan aktivitas antioksidan, bahkan ada juga yang mengaitkannya dengan anti kanker. Di samping itu juga flavonoid ini dikaitkan juga dengan aktivitas antibakteri dan sebagainya. Nah, di dalam flavonoid itu kita mengenal adanya gugus fenolik, ya, dan kemudian juga di dalam flavonoid ini juga banyak kekhasan, ya, yang mana kekhasan tersebut itu muncul dasarnya adalah dari adanya hasil dari jalur biosintesa. Nah, seperti apa? Kita simak. Dimana di dalam gugus struktur flavonoid itu kita kenal adanya gugus fenolik. Nah, apa itu gugus fenolik? Ini adalah gugus senyawa kimia yang terdiri dari cincin benzen atau aromatik yang mengikat satu atau lebih gugus hidroksil. Nah, jadi kita bisa bedakan ya antara fenolik dengan senyawa lain. Dimana kalau ada benzen mengikat hidroksil dikatakan sebagai fenolik. Nah, kalau benzen mengikat selain dari gugus hidroksil, maka tidak bisa kita katakan fenolik. Contohnya misalkan benzen mengikat gugus metil, maka kita katakan sebagai toluen. Ya, jadi ada perbedaan. Ya. Semakin banyak gugus hidroksil, maka kepolaran suatu senyawa fenolat akan semakin meningkat. Di mana memang gugus hidroksil ini bertanggung jawab terhadap peningkatan kepolaran dari suatu senyawa. Contoh misalkan gula. Dia memiliki cincin C6, ya. C6, namun di dalam gula tersebut kalau seandainya tidak ada hidroksilnya, ya tidak ada gugus hidroksil, maka gula akan bersifat nonpolar. Tapi kenapa gula larut air? Karena kalau kita lihat di strukturnya itu kaya akan gugus hidroksil. Nah, makanya gula bersifat polar. Di samping itu juga semakin banyak gugus hidroksil biasanya akan semakin menjadikan senyawa tersebut itu memiliki massa jenis yang besar. Semakin besar massa jenis, maka semakin besar senyawa tersebut semakin berbentuk atau berwujud padatan. Gugus fenol ini juga sering muncul berikatan dengan gugus gula, ya, sehingga menghasilkan ikatan glikosida. Nanti kita akan lihat ya di flavonoid juga ini kita kenal adanya flavonoid glikosida. Nah, di mana flavonoid glikosida ini ada gula yang terikat secara spesifik pada flavonoid tersebut. Dan metabolit sekunder terbesar dari senyawa fenolik ini adalah flavonoid. Di samping flavonoid ada juga senyawa lain, contoh tanin. Itu juga merupakan satu gugus fenolik. Bagaimana identifikasinya? Untuk mengidentifikasi gugus fenolik, prosedur klasik yang bisa kita gunakan itu adalah menggunakan larutan FeCl3 atau besi klorida 1% di dalam alkohol. Biasanya akan menghasilkan warna hijau, ungu, biru, atau hitam tergantung dari struktur senyawa fenol itu sendiri. Kadang-kala juga sering dimodifikasi dengan penambahan KFeCN 1% atau potasium percyanida. Nah, adanya ikatan rangkap pada satu gugus fenol ini menjadikan gugus ini dapat menyerap UV, ya, sehingga teridentifikasi pada area panjang gelombang ultraviolet itu antara 200 sampai 400. Nah, fenol juga dapat teridentifikasi pada lampu UV dengan panjang gelombang 253. Jadi kalau Anda menggunakan lampu UV 253, maka akan terlihat senyawa fenol. Saat ada penambahan gas gugus alkali, maka akan terjadi geseran panjang gelombang fotokromik. Artinya apa? Gugus fenolik ini kalau seandainya direaksikan dengan satu alkali, contoh misalkan NaOH, ya, biasanya sering digunakan NaOH, maka akan terjadi pergeseran panjang gelombang di UV itu ke arah kanan, atau kita kenal sebagai fotokromik. Nah, ini adalah gugus fenol, yang dimana gugus fenol ini sekali lagi adalah struktur benzen, kemudian mengikat hidroksi. Ya, nah ini dikatakan fenolik. Dan fenolik ini sendiri ini ada resorsinol, kemudian fluoroglucinol, hidrokinon. Ini tergantung dari OH-nya. Nah, kalau hidrokinon berarti ini adalah gugus benzen yang memiliki hidroksi, dua hidroksi ya, hidroksi dengan penempatannya di para. Nah, kita kenal juga ada katekol,
virogalol dan sebagainya, ini tergantung dari hidroksi. Baik, jadi kita sudah mengenal sekarang terkait dengan apa itu gugus fenolat ya. Ini adalah reaksi spesifik untuk gugus fenolit. Ada Volin-Shockalte yang akan memberikan warna biru setelah penyemprotan atau setelah pencampuran apabila terdapat senyawa turunan fenol, ya, fenolkatekol ataupun hidrogenol. Jadi ketika ada turunan fenolkatekol seperti ini ya, fenolkatekol itu ketika dia memiliki OH tapi pada posisi orto, ya, orto seperti ini, dimana R-nya ini adalah H. Karena kalau R-nya ini adalah OH seperti ini gitu ya, 3 OH, ini kita katakan sebagai virogalol. Ini banyak flavonoid yang mengandung gugus virogalol. Kemudian fenol lainnya biasanya akan memberikan warna biru hingga abu saat direaksikan dengan uap amonia. Penambahan vanilin HCl dan vanilin H2SO4, vanilin sulfat, ini akan memberikan warna pink apabila terdapat turunan fenol, isosinol atau chloroglucinol. Dan ada juga reaksi Gibbs. Reaksi Gibbs ini yang akan dilanjutkan dengan penyemprotan larutan amoniak, ya, maka akan menghasilkan beragam warna seperti pink, biru dan sebagainya. Nah, seperti ini ketika suatu fenolat ya, ditambahkan reaksi Volin-Shockalte. Nah, di mana reagen Volin akan mereduksi gugus OH yang terdapat di dalam fenol. Sehingga ketika H-nya ini hilang, maka O ini akan membentuk ikatan rangkap sehingga nanti dia terbentuklah ikatan rangkap terkonjugasi yang lebih panjang. Seperti itu. Sehingga akhirnya dari tidak berwarna menghasilkan warna biru. Nah, selain dengan menggunakan reaksi penampak bercak ya, atau reaksi warna, identifikasi gugus fenol juga ini bisa kita identifikasi dengan menggunakan kromatografi kertas. Kenapa kita menggunakan kromatografi kertas? Karena kita tahu tadi ya bahwa gugus fenol ini mengandung hidroksi. Ya, semakin banyak gugus hidroksi maka semakin polar. Makanya kita gunakan kromatografi kertas memang cocok untuk senyawa-senyawa yang sifatnya lebih